kunut subuh menjadi ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh itu hukumnya sunnah. Sementara imam madhab yang tiga, itu Imam Ahmad, Imam Malik, dan Abu Hanifah mengatakan tidak disyariat. Masyarakat akhirnya terprovokasi dengan pendapatnya Ustadz Badrus Salam LC, terutama orang yang bermadhab Imam Malik. Loh, kata Ustadz Badrus Salam LC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mereaction video dari salah satu Ustadz Salafi Wahabi, dan isi videonya adalah fitnah. Kenapa saya katakan dengan fitnah? Karena tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi segala sesuatu penyampaian yang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan, itu berarti fitnah. Misalnya seorang tokoh berbuat fitnah atau memfitnah, maka di situ wajib disampaikan, harus disampaikan, dan harus katakan ini yang sebenarnya, yang keliru seperti ini. Jadi kita tidak boleh diam apabila fitnah menyebar atau bid'ah menyebar, maka fal yudhir al alimu ilmahu. Wajib orang yang alim untuk menampakkan ilmunya. Artinya menjelaskan ke masyarakat, kita punya hak, kita punya tanggung jawab kalau kita tahu untuk menyampaikan bahwa ini yang benar, ini yang keliru, kita sampaikan. Tidak boleh kita diam. Termasuk yang terjadi atau yang dialami oleh Ustadz Badrus Salam LC. Ketika ditanya Ustadz Badrus Salam LC, apakah kunut salat subuh itu disyariatkan? Maka Ustadz Badrus Salam LC itu menjawab, yang mensyariatkan katanya hanya Imam Syafi'i. Jadi seperti Imam Malik berarti tidak mensyariatkan. Berarti Imam Malik termasuk tidak mensyariatkan, karena kata Badrus Salam LC yang mensyariatkan di antara imam madhab yang empat hanya Imam Syafi'i. Ini kedustaan, saudara. Ini jelas dusta. Ini jelas memfitnah. Maka kesempatan kali ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, terutama kepada saudara ustadz-ustadz, kita di dalam menyampaikan agama harus benar, hati-hati. Jangan mengada-ngada. Jangan membodohi umat. Orang-orang NU terutama, mari kita berupaya tidak membodohi umat. Karena di antara ustadz-ustadz salafi sudah banyak berdusta, berbohong, dan membohongi umat, membodohi umat di dalam dakwanya. Mari aswaja, YouTuber aswaja, kita harus sampaikan dengan sejujurnya. Ini risikonya besar. Seperti Ustadz Badrus Salam LC, risikonya sangat besar. Kalau ada dosa jariyah, ya mungkin dosa jariyah. Kenapa saya harus tanggapi melalui YouTube? Karena Ustadz Badrus Salam LC juga masuk YouTube. Artinya menyebar di masyarakat. Masyarakat akhirnya terprovokasi dengan pendapatnya Ustadz Badrus Salam LC, terutama orang yang bermadhab Imam Malik. Loh, kata Ustadz Badrus Salam LC, yang mensyariatkan kunut hanya Imam Syafi'i, berarti yang Imam Malik, yang kita itu keliru. Awas, risikonya besar bagi orang-orang yang mengikuti madhab Imam Malik. Sedangkan itu keliru. Yang keliru siapa? Ustadz Badrus Salam LC. Dan banyak kesalahan-kesalahan dari Ustadz Badrus Salam LC.
Makanya perlu hati-hati kalau mau menggunakan atau mencatut nama dari imam-imam madhab. Nah, bagaimana yang sebenarnya? Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi juz 4 Shahifah 491. Mari kita perhatikan bersama, kita renungi seksama, siapa yang sebenarnya berdusta. Apakah benar-benar Ustadz Badrus Salam LC benar-benar berdusta atau tidak? Mari kita buktikan tentang pendapat ulama yang sebenarnya. Far'un fi madzahibil ulama'i fi isbatil kunuti fi subhi. Sebuah cabang di dalam beberapa pendapat para ulama di dalam menetapkan kunut di dalam salat subuh. Madhabuna, yakni pendapat Imam Syafi'i dan madhab Imam Syafi'i, annahu yustahabbul kunutu fiha. Sesungguhnya kunut di dalam salat subuh hukumnya adalah dianjurkan atau sunnah. Sawa'un nazalat nazilatun wal iyadzu billah aw lam tanzil. Baik itu kunut nazilah, turunnya musibah, atau tidak. Wa bihadza qala aktsarus salafi wa man ba'dahum aw katsirun minhum. Termasuk juga yang menganjurkan salat subuh, kunut salat subuh adalah pendapat mayoritas ulama salaf dan ulama setelahnya. Wa mimman qala bihi Abu Bakrin As-Siddiq, termasuk juga pendapatnya Sayyiduna Abu Bakar. Wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman wa Aliun wa Ibnu Abbasin wal Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhum. Termasuk juga adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas dan Barra bin Azib radhiyallahu anhum. Rawahul Baihaqi bi asanida sahihatin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Wa qala bihi minat tabi'in faman ba'dahum khalaik wa huwa madhabu Ibni Abi Lailah wal Hasan Ibni Salih wa Malik wa Daud. Termasuk juga dari golongan tabi'in, yakni yang menganjurkan kunut salat subuh, dan ulama-ulama setelahnya, yaitu menurut pendapat Ibnu Abi Lailah dan Imam Hasan bin Saleh dan juga Imam Malik dan juga Imam Daud. Ini sudah jelas bahwa mereka semuanya menganjurkan kunut subuh yang katanya Ustadz Badrus Salam LC, Imam Malik tidak menganjurkan. Ternyata di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Malik juga menganjurkan. Jadi sudah jelas Badrus Salam LC berdusta dan memfitnah Imam Malik, Ustadz dari Salafi Wahabi, Badrus Salam LC. Jadi sudah jelas bahwa Ustadz Badrus Salam LC berdusta dan memfitnah Imam Malik. Kemudian dalam kitab Al-Multaqah Syarah Al-Muwatta ya, karya Imam Malik, wa qad ikhtalafal fuqaha'u fil kunuti. Ulama-ulama fikih berbeda pendapat di dalam tentang masalah kunut. Fadhahaba Malikun wa Syafi'iyu, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat ila annal kunuta masyru'un fi sholatis subhi, bahwa sesungguhnya kunut subuh, kunut pada waktu sholat subuh masyru'un. Siapa yang berpendapat? Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa sesungguhnya kunut sholat subuh disyariatkan. Wa annahu min fadhaili subhi, dan sesungguhnya kunut itu termasuk dari fadilah sholat subuh. Selanjutnya dalam kitab Al-Mudawwanatul Kubrah, wa qala Malikun fil kunuti fis subhi. Imam Malik berkata tentang kunut salat subuh,
kullu dzalika wasi'un qabla ruku' wa ba'da ruku'. Semuanya itu yakni pembacaan kunut itu boleh dilakukan sebelum ruku dan setelah ruku. Kalau Imam Syafi'i ba'da ruku'. Menurut pendapat Imam Malik, wasi'un, luas waktunya, boleh dilaksanakan sebelum ruku dan boleh setelah ruku. Qala Malikun walladzi akhudhu bihi fi khassati nafsi qabla ruku'i. Sedangkan saya sendiri memilih berkunut sebelum ruku. Jadi kalau Imam Malik itu kunutnya sebelum ruku. Imam Malik sendiri memilih menyenangi atau mensukai kunut itu dilaksanakan sebelum ruku. Kalau Imam Syafi'i setelah ruku. Ini diantara pernyataan dari Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi sudah jelas ya, Ustadz Badrus Salam LC Al-Wahabi berdusta.